Tidak bisa berdiri dengan tegak. Oke. Sebentar. Ini ada yang kepencet tadi. Mbak Mita nggak ada ya? Kalian WA dulu. Oke. Masih nampak ya presentasinya Pak Jen? Masih. Oke, tulang dan sendi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui pengertian, fungsi, dan macam-macam sendi. Mengetahui pengertian, pengelompokan, dan fungsi rangka. Mengetahui kelainan atau penyakit saraf dan menjaga kesehatan tulang. Nah, sendi, sebelum bahas tulang. Sendi itu adalah persambungan, ini yang paling penting. Ya. Ini ya, paling penting. Sendi itu adalah persambungan, nah, ini persambungan antara dua tulang atau lebih, ya. Jadi ya, di tanganmu itu kan ada beberapa tulang di jarimu itu ya, ada tulang yang kecil-kecil. Nah, antar tulang itu ada sambungannya. Sambungannya itu disebut sebagai sendi, ya. Dengan adanya persendian, tulang-tulang yang bergabung menjadi satu, menjadi mudah digerakkan. Kalau tidak ada sendi, ya tidak bisa bergerak, ya, karena tidak memungkinkan gerakan kalau seandainya tidak ada sendi. Nih, macam sendi yang pertama adalah sendi mati, yaitu sendi yang sendi mati, sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya di tulang kepala atau tulang tengkorak. Ini, ya, ini namanya tulang sendi, ya. Apa? Sendi mati. Ini juga ya sendi mati. Ini juga ya. Ini juga tulang apa? Sendi mati. Dia itu tulang tengkorak. Ada tulang tengkorak, beberapa tulang tengkorak bergabung dan dihubungkan sendi, tapi tidak dapat digerakkan. Bisa nggak kepalamu digerak-gerakkan di sini, begini, kayak di remet-remet, kan nggak bisa toh. Nah, itu namanya sendi mati, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Ya. Sendi hidup itu adalah sendi yang dapat digerakkan. Nah, ini ada sendi putar, engsel, peluru, pelana, dan kaku. Ini contoh-contohnya. Kita bahas satu-satu nanti. Sendi putar adalah sendi yang menimbulkan gerakan memutar. Ini. Contohnya adalah sendi antar tulang atlas, tulang leher pertama dengan tulang tengkorak. Ini ya, ini di sini. Jadi dia hanya bisa memutar. Nih, ya. Ya kan? Geleng-geleng, ya, memutar. Berarti dia hanya bisa memutar, yaitu sendi antar tulang atlas, tulang leher pertama, dan tulang tengkorak. Ya. Sendi engsel, yaitu yang menimbulkan gerakan ke satu arah. Ini kuncinya, satu arah, seperti engsel jendela. Nah, fungsinya ini contohnya paling mudah itu ini. Di tanganmu ini
Ini hanya bisa bergerak kayak begini, ya kan? Seperti engsel, hanya ke satu arah, ya ke sini toh. Nah, ke sini kan nggak bisa. Satu arah. Kakimu juga iya. Kakimu kan nggak cuma bergeraknya kayak engsel pintu kan? Nah, yang ini maksudnya kaki. Ini juga iya. Jarimu yang sini itu hanya bisa gini-gini. Nah, tuh, sendi engsel. Sendi peluru. Nah, namanya peluru berarti bisa bergerak ini. Ini. Namanya peluru itu kan bisa bergerak ke segala arah. Contohnya ini. Bisa turun, naik turun, bisa samping kanan, bisa muter. Ya, itu namanya sendi peluru. Kayak kakimu juga ini, iya. Dia itu bisa bergerak puter, samping kanan, samping kiri, atas, bawah. Nah, kata kuncinya di sini tuh. Peluru. Berarti namanya peluru itu kan bisa semuanya ya. Bisa apa namanya? Bisa bergerak kemanapun. Nah, peluru. Nah, ya. Sendi pelana. Sendi yang menimbulkan gerakan arah hanya kedua arah aja. Seperti pelana kuda. Tahu nggak pelana kuda itu? Pelana kuda itu yang kalau kalian naik kuda, terus yang empuk-empuknya itu loh, di atas itu loh. Nah, itu namanya pelana kuda. Ini sendi di antara telapak tangan dan pangkal ibu jari. Nih. Di sini, dan ibu jari di sini. Nah, dia hanya bergerak maju mundur aja. Ini loh. Kelihatan gerakannya Pak Jen? Nih. Hanya bergerak dua arah ini. Sendi kaku. Ini sendi kaku di sini. Sendi yang menimbulkan terjadinya hanya sedikit gerakan. Sendi ruas tulang belakang di sini. Nah, di sini itu juga ada persatuan penggabungan beberapa tulang. Tapi ya nggak bisa digerakkan, hanya sedikit gerakannya. Nah, rangka sekarang. Ini gambar tengkorak ya. Rangka itu bisa dibedakan menjadi dikelompokkan menjadi ini. Ada rangka kepala atau tengkorak. Ini rangka badan. Yang ini rangka badan. Ini rangka badan. Ini tengkorak, ya. Anggota gerak itu ada dua, yaitu anggota gerak kaki. Nah, ini anggota gerak kaki dan anggota gerak tangan. Karena yang memungkinkan gerakan lebih banyak itu adalah gerak tangan dan kaki. Tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi rangka kepala, ini rangka badan, dan rangka anggota gerak. Anggota gerak dibagi menjadi dua, atas dan bawah. Atas itu adalah tangan, bawah itu adalah kaki. Fungsi rangka, ini yang Pak Yen sampaikan tadi, membentuk tubuh dan melekatnya otot. Nah, kemarin beda otot itu alat gerak pasif atau alat gerak aktif? Nah, otot itu adalah alat gerak aktif. Kalau tulang itu adalah alat gerak pasif. Karena otot itu mampu menggerakkan tulang, dan tulang itu hanya bisa bergerak kalau ototnya yang ngajak bergerak. Nah,
Yang kedua, menegakkan tubuh. Yang ketiga, melindungi organ penting. Nah, kembali lagi di sini. Di organ ini, siapa yang tahu? Di dada sebelah kiri yang berdetak-detak. Jantung. Nah, jantung. Ini di sini ya, jantung ya. Ini dilindungi oleh tulang rusuk atau tulang dadanya. Ada organ penting yaitu di jantung. Apa? Jantung. Yaitu dilindungi. Kalau seandainya jantungmu tidak dilindungi, ketika kamu tekan terus ketendang atau kepentok, jantungmu bisa remek kalau nggak ada tulang rusuknya ini. Terus ada juga yang fungsinya sebagai alat pernafasan yang ada di samping kanan kiri. Ini namanya apa? Paru-paru. Paru-paru, pintar. Ini paru-paru. Nah, sama aja, paru-paru itu kalau seandainya tidak dilindungi oleh tulang rusuk, kepentok, nanti paru-paru bisa pecah. Ya. Itu untuk melindungi organ tubuh. Lah, tulang kepala ini untuk melindungi apa ini? Kalau tulang kepala? Otak. Otak. Nah, makanya kalau seandainya kalian otakmu ini dilindungi oleh tulang kepala. Makanya kalau kalian naik motor, naik sepeda, itu diharuskan memakai apa? Helm. Helm. Iya. Fungsinya apa itu helm? Fungsinya itu kalau kalian ternyata tiba-tiba jatuh, kepalamu kepentok, itu yang tulangmu ini nggak sakit karena sudah dilindungi oleh helm. Apalagi kalau naik sepeda mungkin nggak terlalu cepat ya. Kalau jatuh paling hanya lecet-lecet. Tapi yang paling penting itu kalau saat kalian naik motor. Karena naik motor itu kecepatannya lebih tinggi. Kalau kalian jatuh, kepalamu harus pasti sakit. Kalau nggak pakai helm. Bisa-bisa gagal otak. Makanya mulai sekarang dan seterusnya kalau naik motor pakai helm ya. Nah, ini bagian-bagian tulang rangka kepala. Nah, yang depan ini ada yang namanya tulang dahi. Yang ini tulang dahi ya. Tulang dahi, tulang baji, tulang hidung di sini. Ini tulang hidung, tulang pipi. Ini rahang bawah. Ini ya. Payen hanya sekilas-sekilas dulu. Nanti Payen akan berikan videonya dan kalian mengerjakan paketnya. Nah, ini rangka badan. Rangka badan. Ada tulang belakang. Ini tulang belakang. Tulang belakangnya ini. Ini tulang belakang. Ini ya. Terus tulang dada dan tulang rusuk. Ini yang fungsinya tadi untuk melindungi organ jantung dan organ paru-paru. Gelang panggul di sini. Nah, ada tulang duduk, tulang kemaluan, tulang usus, dan tulang gelang bahu. Ada yang belikat ini. Ada tulang rangka dan tulang belikat. Oke, lanjut. Nah, ini rangka anggota gerak. Ada lengan atas, pengumpil, hasta, pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Yang bawah ada tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, tulang telapak kaki, tulang betis, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari kaki. Itu ya, rangka anggota geraknya. Ya, kelainan pada rangka, ada rakitis. Rakitis, udah ini. Penyakit pelemahan tulang disebabkan kekurangan vitamin B, magnesium, fosfor, dan kalsium.
Nah, osteoporosis penurunan kepadatan tulang dan mudah retak. Ini kalau sudah kropos, ini ya masih bagus. Ini biasanya kalau seandainya disimbah-simbah osteoporosis, tulangnya sudah kropos. Nah, ini pada tulang belakang. Saat posisi duduk, kalau kalian salah duduk dan kamu terlalu degek, istilah bahasa Jawanya, itu mengakibatkan yang namanya lordosis, yaitu tulang belakang membelok ke depan. Skoliosis, tulang belakang membengkok ke kanan dan ke kiri. Kifosis, tulang belakang membelok ke kanan. Nah, makanya kalau kalian duduk, itu posisi yang nyaman, jangan delosor begini, jangan terlalu tegak begini, jangan miring begini. Tulang belakangnya harus tegak, lurus, ya, biar tidak capek dan tidak akan terjadi kelainan seperti ini. Nah, ini kan tulangnya bengkok, membengkok ke depan. Ini tulang belakangnya menggok ke samping, kanan atau kiri. Ini tulangnya di sini menggok ke belakang. Nah, tahu perbedaan ini kenapa ya? Ini tulang-tulang kok bisa patah, kenapa kira-kira? Ini. Seleo. Nah, ini itu bisa terjadi kalau seandainya terjadi sebuah kecelakaan. Ketika kalian numpak motor, jatuh, dan kakimu kebentur sesuatu yang keras, biasanya akan terjadi fraktura. Nah, fraktura itu apa? Fraktura itu adalah patah tulang seluruhnya atau sebagian terjadi akibat benturan. Ya. Itu namanya fraktura. Nah, kalau fisura, kalau patah itu disebut sebagai fraktura. Kalau fisura itu adalah ini, hanya retak kecil. Nah, ini retak kecil. Tahu ya perbedaannya? Fraktura itu adalah patah beneran, patah. Tapi kalau fisura itu adalah hanya retaknya aja. Nah, ini ada yang Pak, ini ditulis nggak, Pak? enggak usah ditulis. Nanti Pak yang share videonya kok. Cuma dilihat aja. Oke. Nah, tadi kan Pak Yan sudah menjelaskan tentang kerusakan tulang. Bagaimana caranya kalian bisa istilahnya menjaga kesehatan tulangmu? Nah, ini. Berhati-hati kita berjalan atau bermain. Nah, kendalanya apa kalau seandainya kalian tidak berhati-hati? Misalkan kalian di rumah, ibu sedang ngepel, kamu berlari-larian. Akhirnya apa yang terjadi? Kepleset, terus dengkulmu kena benturan, sakit. Ya kalau benturannya sedikit nggak masalah. Kalau benturannya keras, bisa-bisa retak. Nah, yang kedua adalah memakai helm. Ini fungsi helm itu bukan hanya untuk biar tidak ditilang saat berkendara, tapi untuk melindungi otak. Menggunakan pengaman lutut dan siku. Lah, kalau bahasa ini lutut dan siku. Namanya apa biasanya? Disebut sebagai deker ya. Nah, ini deker untuk melindungi tulang tulang siku dan tulang lutut.
Nah, ini kalau kalian belajar. Ini kalau kalian terlalu ndungkuk, ini sakit ya. Nah, posisi yang benar apa? Ini. Ini lurus ya. Posisi itu tegak, berjalan tegak, dan posisi itu lurus. Nah, selain sikap duduk tadi, konsum untuk menjaga kesehatan tulang adalah ini. Makanan mengandung kalsium, vitamin D, fosfor. Nah, itu salah satu vitamin D adalah kalian bisa berjemur di pagi hari. Kalsium, nah, itu untuk pertumbuhan. Kalsium itu kalian bisa dapat dari susu, keju, sayuran hijau. Anak-anak bisa toh? Suka toh makan sayuran hijau? Suka, Pak. Nggak terlalu suka, Pak. Sayuran hijau itu ada bayam, ada apa namanya? Suka sedikit, Pak. Brokoli, kangkung. Nah, makan-makan itu harus sesuatu yang seimbang. Ada sayur, ada nasi, ada lauk. Yang nggak suka sayur, biasakan sekarang makan sayur. Ya. Ada vitamin D. Selain berjemur, kalian juga bisa mendapatkannya dari ikan, susu, keju. Kalian suka toh ikan? Sosis itu daging, dari daging, bisa dari daging ayam, daging sapi, gitu. Karena sosis itu kan sebenarnya daging, terus dicampur bumbu-bumbu, dicampur tepung, terus dibentuk seperti itu. Nah, sosis. Ya boleh-boleh aja makan sosis, tapi diimbangi dengan makan sayuran, bayam, kacang panjang, buncis. Yang paling mudah itu bayam. Bayam itu kan bisa di sop, jadi sayur bening. Oke, nah imunisasi ini juga penting juga untuk kalian. Yang biasa kalian dapat di sekolah itu loh, Mas. Ya, kalau polio ini biasanya saat kalian masih balita. Nah, kecil tidak boleh membawa beban yang terlalu berat. Misalkan tasmu kamu isinya 10 kilo, itu kan sangat berat. Tulangmu bisa bengkok nanti. Ya. Aku sering disuruh bawa barang yang rada-rada berat, Pak. Emang disuruh bawa apa, Mbak Rea? Tas yang biasanya isinya gerasi, terus banyak lah isinya. Oh, gitu. Oh, gitu. Videonya biar kalian lebih mudah memahami dan bisa Gambarnya kok hilang. Oke. Lari-larian. Set keluar. Bisa? Kami share videonya biar kalian lebih jelas dan bisa mengulang. Oke? Ini istirahat dulu. Nanti setengah 10 kelompok tahfidnya kelompok A. Devara, Amira,
Nabi Asam Devdan setengah 9 ya. Berapa, Pak? Setengah 10 bareng Pak Fatur. Oke ya, Pak. Pak, habis Kevin nggak ada pelajaran Oke, lagi, Pak. Pak. Oke. Ada. Jam 11 ada nggak, Pak? Nanti jam 10. Jam Jam 11 10 ada nanti nggak? bahasa Inggris. Ya. Jam 11 ada nggak, Pak? Enggak, sudah selesai jam 11. Ini nanti setengah 10 yang gabung hanya berapa orang? 7 orang. Nanti jam 10.15 nanti gabungnya semua. Semuanya sambung. Iya. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Yang gabung semuanya jam berapa? Nggak ada, Pak. Yang gabung semuanya nanti jam 10.15. Nanti Pak Yen Pak, bisa share dikirim lagi. PDF untuk di print. Keluar ya, Pak. Pertanyaan?